Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Siddiq, biasa dipanggil Rizky, dengan NPM 2211090025. Saya dari program studi pendidikan fisika kelas 4A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Baik, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah melihat salah satu alat yang berada di rumah kita, yaitu termos. Nah, yang mana termos ini menjadi salah satu alat ataupun salah satu perabotan rumah tangga yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Termos ini menjadi salah satu contoh prinsip dalam termodinamika, yang mana hukum dari termodinamika itu dijelaskan ya. Hukum pertama yaitu menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuknya. Termos ini adalah alat yang dirancang berdasarkan prinsip termodinamika untuk menjaga suhu minuman di dalam termos. Nah, di dalamnya itu terdapat lapisan vakum yang mengurangi transfer pada panas. Nah, ini memastikan bahwa minuman panas akan tetap panas dan minuman dingin akan tetap dingin. Kenapa itu bisa terjadi? Itu semua bisa terjadi karena adanya proses termodinamika, yang mana proses termodinamika adalah perubahan sistem ke keadaan baru karena perubahan keadaan gas. Proses termodinamika mengubah keadaan awal sistem menjadi keadaan akhir tertentu dengan cara mengubah suhu, volume, maupun tekanannya. Lalu ada berapa macam proses termodinamika? Di sini dalam proses termodinamika, yang pertama itu ada yang dinamakan dengan proses isotermal, yang kedua proses isotorik, yang ketiga proses isobarik, dan yang keempat proses adiabatik. Nah, untuk lebih lanjutnya, di sini saya akan menjelaskan salah satu proses dalam termodinamika, yaitu proses isobarik. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video selanjutnya. Halo semuanya, saya akan menemani Rizky Muhammad Siddiq. Selamat datang di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang proses isobarik dalam termodinamika. Proses isobarik adalah proses di mana tekanan sistem tetap konstan. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana proses ini bekerja. Untuk selanjutnya, teori dari proses isobarik akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Oke, untuk selanjutnya proses isobarik. Secara teori, proses isobarik menyatakan bahwa jika suatu keadaan pada silinder gas ideal mempunyai volume yang tetap, maka jika suhu dirubah, maka tekanan silinder akan berubah secara linear atau sebaliknya. Dalam proses isobarik, tekanan sistem dijaga agar selalu konstan. Karena yang konstan adalah tekanan, maka perubahan energi dalam delta U, kalor, Q, dan usaha W pada proses isobarik tidak ada yang bernilai 0. Dengan demikian, persamaan hukum pertama termodinamika tetap utuh seperti semula. Delta U sama dengan Q min W. Terima kasih. Saya lanjutkannya. Proses isobarik terjadi ketika tekanan dalam sistem tidak berubah selama proses berlangsung. Ini berarti bahwa walaupun volume dan suhu dapat berubah, tekanan tetap konstan. Dalam persamaan keadaan gas ideal PV-nRT, kita bisa melihat hubungan antara tekanan P, volume V, jumlah mol gas N, konstanta gas R, dan temperatur T. Baik, saya lanjutkan. Rumus pada proses isobarik. Yang pertama, usaha luar yang dilakukan adalah W sama dengan P dalam kurung V2 min V1. Karena itu hukum 1 termodinamika dapat dinyatakan bahwa Q sama dengan U plus P dalam kurung V2 min V1. Rumus kedua,
panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu gas pada tekanan tetap dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan mCv dalam kurung T2-T1. Rumus ketiga, pertambahan energi dalam gas dapat pula dinyatakan dengan persamaan U sama dengan mCp dalam kurung T2-T1. Yang keempat, karena itu pula makna usaha yang dilakukan pada proses isobarik dapat pula dinyatakan dengan persamaan W sama dengan Q min U sama dengan M dalam kurung Cp min Cp dalam kurung T2 min T1. Oke, kita lanjut ke contoh soal. 1 liter air masanya 1 kg mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan 1,013 kali 105 N per M kuadrat. Diubah menjadi uap pada suhu 1200 Celcius dan tekanan 1,013 kali 105 N per meter kuadrat. Pada keadaan ini, volume uap air adalah 1,674 liter. Carilah usaha luar yang dilakukan dan dihitung penambahan energi dalam diketahui ya, panas penguapan air 2,26 kali 106 Joule per kilogram. Oke, kita jawab. Diketahui M sama dengan 1 kg, T1 sama dengan 100 derajat Celcius, T2 sama dengan 120 derajat Celcius, dan P sama dengan 1,013 kali 105 N per meter kuadrat. Volume 1 sama dengan 1 liter dan volume 2 sama dengan 1,674 liter. Yang ditanyakan adalah W dan juga U. Oke, kita jawab. W sama dengan P dalam kurung V2 min V1. W sama dengan 1,013 dikali 105 N per meter kuadrat kali 1,674 min 1. Nah, W sama dengan 1,013 kali 105 N per meter kuadrat kali 0,674. Maka W sama dengan 68.276,2 Joule. B. U sama dengan mCv dalam kurung T2 min T1. U sama dengan 1 dikali 2,26 dikali 106 dikali dalam kurung 120 min 100. U sama dengan 2,26 kali 106 kali 20. Maka hasilnya U sama dengan 4,52 kali 106 Joule. Baik, dapat kita simpulkan dalam video tadi bahwasannya proses isobarik adalah salah satu konsep dasar dalam termodinamika yang penting untuk memahami bagaimana sistem bekerja di bawah tekanan konstan. Pemahaman ini tidak hanya penting dalam teori fisika, tetapi juga dalam aplikasinya di berbagai teknologi kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak, semoga video yang ditampilkan bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.